Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu para anak-anakku yang hafal Quran, bagus nak, semangat kita menghafal, karena itu bagian pengantar untuk masuk, mudah merasuk dalam jiwa. Tapi jangan bangga dan jangan puas nak, ayat yang masuk di pikiran kita belum, bukan itu. Bagaimana Anda di sini dengan siraman wahyu, keluar ke dari sini Quran yang memformat diri kita, Quran yang mengarahkan kita nanti berinteraksi dengan ibu, Quran yang bimbing berinteraksi dengan teman, Quran yang mengarahkan nanti bagaimana berinteraksi dengan lingkungan kita. Quran menjawab permasalahan kita. Nah, inilah sehingga kajian kita Qawaidul Hamsin cuma 50 ayat saja. Itu pun cuma potongan-potongan sebagian. Tapi mengapa begitu lama? Kita harus, karena saya sendiri sekalian tidak nikmat kalau pindah lalu tidak menjadi bagian kehidupan ayat itu. Padahal saya bisa jadi kaji di sini, saya kaji di sana, saya kaji di situ. Kadang mungkin belum masuk. Saya tahu, tapi kadang saya gagal untuk berinteraksi dengan ayat itu. Nah, kita pakai ikhtiar. Saya tidak tahu di tempat mana, di pertemuan keberapa, lalu dia Allah dengan rahmatnya menjadikan ayat ini untuk kita pakai dalam hidup, khususnya pada ayat ini. Saya yakin antum sudah hafal semuanya, sudah hampir 1 bulan ini. Balil insanu ala nafsihi basira. Diulang. Balil insanu ala nafsihi basira. Nah, terus dari awal. Ya, kalau diterjemahkan kita sudah tahu semua. Bal, akan tetapi, atau bahkan al-insanu, manusia itu ala nafsihi, dengan terhadap dirinya ini diri kita itu basirah. Dia melihat dirinya, dia tahu dirinya, dia paham dirinya, dia memandang dirinya, dia paling paham hakikat siapa diriku. Bagaimana ayat itu membimbing kita hari ini? Bagaimana ayat ini maksudnya? Karena tidaklah satu ayat kecuali harus berfungsi hudan. Jangan pindah kalau dia belum memberikan hudan, bimbingan buat kita. Akan tetapi manusia itulah yang paling tahu tentang dirinya sendiri. Basira, paling tahu alasannya. Basira itu kadang alasan yang disertai hujjah yang nyata, yang dalil-dalil jelas. Basira. Walau alqa ma'azira, meskipun dia alqa, melemparkan, menyampaikan, mengemukakan, ma'azira, jamak dari kata uzur. Ma'azir ini alasan-alasan. Jadi manusia itu paling tahu, meskipun manusia itu mulutnya membela, tidak, tapi dia tahu, saya.
Maka dalam diri manusia ini sepertinya ada dua, ada nafsihi, ada gairu nafsi. Ada dirinya, ada alat bantu dirinya. Diri ada yang sesungguhnya di dalam, tapi mulut kadang bukan diri kita, karena alqa ini kan lisan kita, tapi kadang lisan ini tidak sejalan dengan nafsihi. Kita kadang-kadang lain di lidah, lain di hati. Maka dituntut pada ini kejujuran pada diri sendiri. Kalau pada kawaid sebelumnya yakni wa qad haba man iftara, maka celaka manusia yang berdusta, yang curang, yang bohong. Ini cenderung kejujuran untuk orang lain, tapi untuk ayat ini lebih cenderung kejujuran pada diri sendiri. Bagaimana aplikasinya? Bagaimana kaidah penerapan menurut penulis kitab ini yang menjadikan sebagai satu dari 50 ayat yang paling penting untuk dipahami, ditadabburi, karena dia menjadi bukan cuma bimbingan satu permasalahan, tapi dia membimbing banyak permasalahan, sehingga disebut kawaid. Dia kaidah-kaidah yang sangat pokok, dari arah manapun ayat ini memberi manfaat, sehingga disebutlah kawaid. Banyak sekali manfaat bimbingannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, terutama dalam berinteraksi dengan diri kita sendiri, terutama berinteraksi dengan diri sendiri. Yang kedua, ini yang paling penting, bahwa manusia itu mengetahui kelebihan dirinya dan dia mengetahui kekurangan dirinya. Kenapa? Dia menyatu dengan dirinya, dan tidak ada yang lebih mengetahui dirinya kecuali dirinya. Maka sungguh sebuah kecelakaan besar kalau kita lebih mengetahui orang lain dibanding diri kita sendiri. Itu menyelisihi ayat ini. Nah, nanti ini jurus kunci ya akhwat. Bagaimana orang itu sibuk mencucikan dirinya, mensucikan jiwanya. Karena kotornya jiwa ini menyebabkan sulitnya melihat diri. Ketika kotor diri kita seperti cermin, sulit memantulkan cahaya. Ketika kotor diri kita, maka sulit melihat wajah kita ketika kita bercermin. Berapa besar cermin, berapa bersihnya cermin, semakin bersih semakin nampak diri kita yang asli. Tapi kalau cermin itu kotor baru kita pakai bercermin, tidak akan nampak diri kita yang sebenarnya. Dan inilah hari ini sekalian, banyak orang bercermin gagal melihat dirinya secara utuh. Gagal melihat dirinya secara utuh. Ayat ini menghadirkan buat kita sekalian lebih sering berkaca pada diri. Ya, ada kan sering dengar kita, ngaca lu, ngaca dulu lu. Artinya kau bercermin lebih dahulu. Ya. Kita lebih banyak porsi waktu, tenaga, pikiran, biaya untuk melihat orang, lalu melupakan diri itu. Nah, sehingga pada kaidah yang sekalian yang kita mau pakai ini, nah ini
kaidahnya. Sudah kita bahas yang lalu saat kita berinteraksi dengan teks-teks syariat, baik dengan Quran maupun hadis. Kadang ayat itu kita tolak mentah dan takwilkan, tafsirkan, pelesetkan, miringkan, bawa ke makna lain karena kepentingan nafsu dan perasaan kita tidak sejalan. Nah, ini butuh kepentingan jujur pada diri kita. Kita coba sering ya, kita lebih membawa tafsiran ayat itu, tafsiran hadis itu, tafsiran nasihat itu, maksudnya begitu sesuai dengan pesanan nafsu dari dalam. Nah, kalau nafsu tak dari dalam salah, itu yang mau diperbaiki waskilanya. Kadang nafsu ini belum mau tunduk dengan ayat, kadang nafsu ini mau setel ayat dan hadis serta fatwa-fatwa itu. Akhirnya kita sering mencari alasan yang mana yang paling mendukung buat kita. Kita gampang menyalahkan pendapat orang lain meskipun hati nurani tidak. Jangan kalau kita diskusi dengan orang, kadang masalah hati nurani bertentangan, tapi bertentangan dengan kepentingan kita, maka kita mendukung yang sesuai perasaan kita, dan ayat datang mencela itu.